Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena firman Allah sudah berkata, Yesus sendiri berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan firman-Nya juga, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan saya mau katakan, firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi terima Yesus dalam hatimu, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Engkau tidak akan dibinasakan, karena Tuhan tidak pernah merencanakan kebinasaan. Tapi kalau itu pilihanmu, siapa yang dapat melarang? Tidak ada yang dapat melarang. Dan Tuhan hanya melaksanakan penaltinya saja ketika engkau menolak. Tapi ketika engkau menerima dan melakukan firman Allah, percaya kepada Dia dan melakukan, engkau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat malam, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kita. Sehingga malam ini sebelum kita tidur, kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan doa dan saran saya, biarlah kita terus mencintai firman Allah. Dan sebelum kita tidur, kita berdoa, membaca firman Allah. Katakan cintamu, katakan cinta kita kepada Tuhan dengan tulus. Tuhan Yesus memberkati kita. Karena tadi pagi saya berbicara soal bagaimana kasih Allah yang besar, yang menjangkau, yang menyelamatkan dan memberi, itu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menerima damai dari Allah saja, bukan dari dunia ini. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membaca dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, di mana firman Allah berbunyi, Filipi 4 ya, ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi tema kita adalah damai Allah berbeda dari damai dunia ini. Yang pertama itu damai dunia, kita bahas, discuss dulu damai dunia. Mengapa kan? Itu kan pertanyaan, mengapa berbeda? Karena damai dunia ini tidak bertahan. Damai dunia ini hanya bersifat semu. Ada orang mencari damai karena seks. Ada orang mencari damai karena narkoba. Ada orang mencari damai karena mau jalan-jalan pelesiran sana dan sini. Damai, suka, senang sementara. Tapi kemudian sumbernya kembali seperti sedia kala. Dan ada orang mencari damai dari dunia ini dengan berpikiran positive thinking gitu ya. Ya, pikiran positive thinking itu nggak apa-apa sih. Tapi selama tidak itu menjadikan Tuhan, ya. Tuhan memang membuat kita berpikir positif kepada yang lain, tapi tidak pernah menjadikan positive thinking itu menjadi Tuhan, menjadi sumber kita, tidak pernah. Ya, tetapi Tuhan akan mengajar kita terus untuk berpikir positif kepada yang lain. Nah, juga ada dari kalau mereka menganggap kalau tidak ada konflik itu damailah, ya. Itu bukan. Kalau kita biarpun konflik, katakanlah terjadi konflik dalam kehidupan ini, tetap damai Tuhan itu akan ada dalam hidup kita. Kalau apalagi konflik itu bukan karena kita yang melahirkan, orang yang melahirkan konflik itu. Mungkin sedih ya, tapi saya mau katakan damai itu akan segera akan datang menggantikan kesedihanmu. Dan mungkin juga damai yang dari dunia ini karena perasaannya sedang baik-baik saja, good feeling, atau bukan bad mood ya, tapi lagi ya begitulah. Tetapi semua ini, damai yang dari dunia ini tidak akan abadi. Damai dari dunia ini tidak akan membawa engkau kepada sukacita yang besar, kepada damai yang sesungguhnya. Karena itu hanya
bersifat sementara. Tapi yang kedua, damai dari Tuhan itu, yang mau saya katakan adalah, ini adalah the real peace. Ini dilahirkan dari hati kita, di mana Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita. Bukan hanya Roh Kudus tinggal dalam hati kita, Yesus, Bapa, yang adalah sumber damai sejahtera itu. Tuhan yang mengontrol hati kita, Tuhan yang mengendalikan hati kita. Makanya saya bilang setiap pagi pada Tuhan, pagi-pagi sekali saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang mengendalikan hatiku, Engkau yang mengontrol. Ambil alih. Saya sediakan tempat di hatiku, di kamar hatiku, di jantung. Ya, saya mau katakan bahwa betul-betul kita mengalami damai dari Tuhan itu. Kenapa? Yang sesungguhnya mau saya katakan adalah, damai Allah itu bisa terjadi apabila relationship kita dengan Tuhan itu benar. Dosa tidak lagi menjadi bagian kehidupan kita. Dosa tidak lagi mengambil tempat di pikiran kita, di hati kita, di perkataan kita, di hidup kita. Dosa tidak lagi mengambil bagian dalam tubuh kita, dalam hawa nafsu kita. Kenapa? Dalam kontrol. God is control. Allah yang mengendalikan. Jadi kalau Allah yang mengendalikan, damai itu dalam hati kita akan terus ada. Dalam situasi apapun. Itu sebabnya di tengah badai pun selalu ada damai. Di tengah gelombang selalu ada damai. Di tengah kesulitan dan penderitaan selalu ada damai. Saya sudah pernah katakan, ketika terjadi peristiwa 171, saya habis. Keluar baju di badan. Pakaian hanya satu-satunya tinggal di badan. Nangis, pastilah nangis. Yang ketika kita pinjam pakaian kakak ipar saya, shotnya, ya saya tidak malu bercerita tentang hal itu. Karena memang itu yang ada. Lalu kemudian saya jemur, saya cuci, saya jemur, dan setelah saya cuci, saya jemur, hilang. Sedih, sedih pasti. Tapi ya saya kehilangan damai? Oh tidak. Saya hanya bilang terima kasih Tuhan. Saya ingat, kalau dulu saya bisa mengambil milik orang, sekarang orang yang mengambil milik saya. Yang ketika di malam hari istri saya nggak bisa tidur, saya tidur ngorok, tidur nyenyak. Jam 4 pagi saya mau bangun untuk berdoa, istri saya lihat nangis. Loh kenapa mama nangis? Dia bilang, Pak nggak mikirkannya. Terus saya bilang, saya peluk, saya ajak berdoa. Saya katakan, harta dunia ini bisa diambil, ya seperti ini. Tapi satu-satunya harta yang sangat mahal, yang sangat indah yang saya miliki, nggak bisa diambil dari hati saya, yaitu Yesus. Sementara istri saya nangis sepanjang malam, kita tidur sepanjang malam dengan nyenyak. Karena apa? Visinya Tuhan tinggal dalam hidup. Dan tapi setelah itu istri saya menyerahkan. Saya katakan, kita serahkan aja sama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil dengan caranya. Kita ingat bagaimana Ayub, bagaimana salehnya dia. Semua diambil, anaknya, harta bendanya, semua. Kita nggak sampai seperti itu. Hanya harta saja yang diambil. Apakah kita bilang bisa-bisa, terpujilah Tuhan, dengan telanjang aku datang dan telanjang aku pulang. Tapi kalau kita punya damai, terima kasih Tuhan.
Karena apa? Kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah situasi seperti itu. Karena apa? Ada damai Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya damai dari dunia ini dengan damai dari Tuhan itu sangat berbeda. Sangat jauh berbeda. Tetapi yang mau saya katakan, bagaimanapun hidup Anda berpoya-poya, bersenang-senang, kalau dosa itu masih engkau simpan, kau sembunyikan di kamar hatimu, di pikiranmu, di hidupmu, dosa itu akan menggoncang hidup. Dosa itu akan menghajar engkau, dan engkau tidak akan pernah mengalami damai. Tapi bagaimanapun kehidupanmu, susahnya kehidupanmu, pahit getirnya kehidupanmu yang sedang kau alami, kalau dosa kau telah bereskan dengan Allah, kau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan senantiasa mampukan engkau berjalan dalam terang dan kebenaran firman Allah itu. Itu sebabnya sangat jauh berbeda antara damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang dari dunia ini. Itu sebabnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati. Hati, ini loh, hati. Memelihara hati dan pikiranmu. Dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Yesus apa? Dia memberikan kita apa? Kembali berhubungan dengan Allah, mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan kita, dan kita diberikan kuasa untuk mengalahkan setan, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa dan lain sebagainya. Karena kasih Allah yang besar. Masih ingat tadi pagi ya? Kasih Allah yang besar. Dia menjangkau, dia menyelamatkan dan memberikan kehidupannya, memberikan Yesus itu bagimu. Dan itu sebabnya damainya tidak akan pernah hilang, karena dia senantiasa akan berada membela kehidupan kita. Puji nama Tuhan, semoga kita memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera yang melampaui akal itu memelihara hati dan pikiran kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kalau engkau sakit apapun, percayalah bahwa Tuhan mampu hadir, mampu menjamah engkau. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan yang kusembah itu mampu menjamah engkau. Dia tidak pernah mengecewakan setiap orang percaya. Saya sejak 1 Maret 1987, kalau Anda telah mendengar khotbah-khotbah yang saya sampaikan, bagaimana Tuhan senantiasa mau menyertai orang-orang yang percaya kepada, dan saya menikmati bukti-bukti daripada firman Allah yang dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan pernah ragukan kuasanya. Dan kalau engkau percaya, engkau akan dijamah saat ini juga. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar. Hancurkan dengan kuasa oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus. Mereka sembuh oleh kuasa, mereka sembuh oleh firman, mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami beban berat, angkat kedua belah tanganmu, kita akan berdoa. Percayalah Tuhan akan menjadi penolong yang sejati bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, datang kepada mereka, memegang mereka, menjangkau mereka, menolong, sebab Engkau yang berkata, nikmati kasih dan kuasaku. Maka kami mau menikmati kasih dan kuasamu, supaya kami bisa mendapatkan pertolongan demi pertolongan, kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Kuasa demi kuasa yang Kau berikan untuk menolong kami dari segala kesulitan kami, dari segala penderitaan. Dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya Engkau mau menolong kami satu demi satu. Dan terpujilah Engkau. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikanmu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.